akhirnya dengan terpaksa mereka memutuskan untuk menjadi penari striptease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indah Ratu. Sebelumnya terima kasih karena sudah klik video ini, dan selamat berpuasa nih bagi yang sedang menjalankan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah kehidupan dari The Hilton Sisters. Mereka merupakan pemain musik dan artis terkenal di era 1900-an dan merupakan kembar siam yang cukup terkenal dalam sejarah. Tapi, di balik ketenaran dan keunikan mereka, ternyata mereka memiliki latar belakang kehidupan yang cukup kelam, bahkan sampai ke ujung kematiannya. Nah, jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada Februari 1908, seorang wanita bernama Kate Skinner melahirkan bayi kembar siam yang mana dalam keadaan pinggul yang menyatu dan diprediksi tidak akan bertahan hidup kurang dari 1 bulan. Tapi nih ya, sebenarnya mereka itu memiliki organ tubuhnya masing-masing, hanya saja pinggul yang menempel dan sistem peredaran darah yang saling berbagi. Namun karena teknologi saat itu belum secanggih sekarang, jadi jika mereka dipisahkan, maka salah satu atau keduanya bisa mengalami kematian. Nah, karena si Kate tidak bisa menerima keadaan bayinya yang seperti itu dan menganggap bahwa itu merupakan hukuman bagi dia karena melahirkan anak di luar pernikahan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuang bayinya dengan menjual ke seorang wanita bernama Mary Hilton. Kita sebut aja si Mary Hilton itu Bibi lah ya. Nah, si Bibi ini tuh memberi nama mereka Daisy Hilton dan Violet Hilton dan menjadi wali dari si kembar siam ini. Pada zaman itu, anak-anak yang terlahir cacat di Inggris biasa disebut monster. Tapi nih, si Mary Hilton menganggap keunikan mereka ini merupakan peluang dia untuk menghasilkan uang. Selama dibesarkan, mereka berdua kerap kali mendapatkan pelecehan secara fisik. Bahkan nih ya, dengan sengaja, si Bibi Mary memajang Daisy dan Violet di salah satu ruangan di kafe di Inggris agar ketika orang-orang penasaran nih, apakah benar nggak sih mereka memiliki tubuh yang menempel, dengan dikenakan tarif beberapa sen untuk menyingkap baju mereka. Gak habis pikir. Bukan hanya itu nih, mereka juga kerap kali mendapatkan penganiayaan secara fisik dan emosional oleh Bibi dan beberapa pria-pria yang mereka temui. Pada tahun 1915, Mary Hilton sengaja membawa pindah Daisy dan Violet ke San Francisco, Amerika Serikat. Namun nih, mereka pada awalnya ditolak masuk karena dianggap tidak memenuhi secara medis atau tidak layak secara medis lah. Tapi karena si Mary Hilton yang lihai dalam berbicara, bahkan nih dia melibatkan media-media lokal untuk mendukung mereka supaya bisa pindah ke Amerika Serikat. Akhirnya nih pihak berwenang mengizinkan mereka untuk pindah ke negara tersebut. Ketika Bibi Mary meninggal, hak asuh atau wali berpindah ke anaknya, yaitu Edith atau keluarga Meyers. Nah, ketika hak asuh ini berpindah nih, mereka bukan merasa lebih baik, bahkan merasa semakin terpenjara. Mereka berdua dilarang keluar bebas dan berkomunikasi dengan orang lain karena keluarga Meyer menganggap bahwa itu akan mengganggu mereka untuk menghasilkan uang. Mereka selalu dipaksa untuk bermain saksofon dan biola selama berjam-jam dan bahkan tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Jika mereka tidak patuh nih, mereka akan dipukuli. Jadi kalau misalnya lagi capek nih atau lagi gak mood gitu, nggak pengen main saksofon sama biola, mereka tuh bakal dipukul. Kalau misalnya nggak patuh nih, bahkan kalau mereka mencoba untuk melarikan diri, mereka diancam akan dikirim ke lembaga khusus. Makanya mereka yaudah nurut aja daripada dipukul, daripada dikirim. Sejak di Amerika Serikat inilah mereka mulai menjadi terkenal.
dengan pertunjukan-pertunjukan yang mereka lakukan dari tahun 1920 sampai 1930-an. Bahkan ya, mereka tampil bersama Charlie Chaplin dan Bob Hope dengan penghasilan lebih dari $5.000 per minggunya, yang bisa dibilang itu tuh nominal yang besar gitu pada saat itu. Tapi nih ya, meskipun penghasilan mereka besar, mereka tidak pernah, astagfirullahaladzim, lanjutlah. Tapi nih, meskipun penghasilan mereka besar, mereka tidak pernah menikmati hasil kerja keras mereka itu sendiri. Bahkan 1 sen pun mereka tidak menerima. Nah, karena mereka hidup di dunia entertain, bertemu dengan orang-orang di dunia entertain juga. Lalu mereka bertemu nih dengan seorang bernama Harry Houdini, seorang ilusionis terkenal yang dia tuh ternyata tertarik, bahkan kasihan. Jadi si Harry itu memberitahu si Daisy dan Violet agar bisa lebih memahami tentang situasi mereka sendiri, bahwa mereka tuh dimanfaatkan, kerja keras terus, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang telah mereka lakukan gitu. Bahkan tidak diizinkan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Karena saran dari Harry itu sendiri, akhirnya si Daisy dan Violet memutuskan untuk menyewa seorang pengacara bernama Martin Arnold yang membantu mereka agar bisa terbebas dari keluarga Meyers. Dan pada tahun 1931 akhirnya mereka berhasil bebas dari keluarga Meyers dan mendapatkan emansipasi serta mendapatkan uang sebanyak $100.000. Pada tahun 1932 mereka muncul di film Freaks karya Tom Browning yang semakin mendongkrak ketenaran mereka. Bahkan ya, mereka membuat autobiografi yang berjudul The Life and Love of Hilton Sisters yang menceritakan tentang kehidupan yang telah mereka alami gitu. Bahkan ya, di salah satu page-nya Daisy menuliskan kalimat, "Kami adalah gadis kaya yang benar-benar miskin yang hidup dalam perbudakan praktis." Jadi maksudnya mereka itu menghasilkan uang yang banyak gitu, tapi mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka dapatkan gitu, bahkan diperbudak untuk terus bekerja dan menghasilkan uang. Dan Daisy menambahkan kalimat, "Saya bukan mesin, saya seorang wanita dan saya memiliki hak untuk hidup seperti itu." Jadi Daisy berharap bisa hidup selayaknya wanita-wanita yang lain yang diperlakukan seperti wanita, yang bisa hidup bahagia bersama pasangannya nanti gitu kan. Lalu nih ya, ternyata mereka bertemu dengan pujaan hati mereka, seorang musisi gitu. Daisy bertemu dengan pujaan hatinya, si Violet bertemu dengan pujaan hatinya, dan mereka nih memutuskan untuk menikah tapi di waktu yang berbeda. Namun pengajuan pernikahan mereka ditolak di 21 negara bagian karena dianggap tidak bermoral dan senonoh. Akhirnya nih, dengan berbagai cara, dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, dengan uang yang mereka punya juga, akhirnya mereka bisa menikah dan bahkan mendapatkan identitas sebagai warga negara Amerika Serikat. Karena keadaan mereka yang sudah bebas nih dari keluarga Meyers, terus karir yang semakin melejit gitu, terkenal, dan uang yang semakin banyak gitu. Tapi nih sayangnya, kebebasan mereka dan ketenaran mereka tidak berlangsung lama. Karena nih, kebebasan yang mereka punya tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak pernah rasakan sebelumnya, dan mereka pun tidak memiliki konsep tanggung jawab finansial mereka sendiri. Dan pada saat itu nih, mereka terlalu percaya gitu ke orang-orang yang salah gitu. Karena merasa, oh ini berjalan dengan baik, karir mereka tetap baik gitu, terus dikelilingi orang-orang yang mereka anggap peduli ke mereka gitu. Padahal nih, orang-orang di sekitarnya hanya memanfaatkan ketenaran dari Daisy dan Violet. Dan suatu ketika terbongkarlah bahwa mereka telah ditipu oleh manajer mereka sendiri, dan
Ingat kan tadi mereka berhasil untuk menikah, ternyata pernikahan mereka itu palsu dan mereka baru tahu. Itu kayak aduh. Bahkan ya pasangannya sendiri aja ternyata menipu gitu, cuman memanfaatkan mereka gitu. Sedih. Lalu mereka mengalami kebangkrutan. Setelah bangkrut nih, gak punya uang, tapi mereka tetap harus bertahan hidup, dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuka kedai hotdog. Namun nih, kedai yang mereka buat ternyata gagal dan bangkrut karena kebutuhan hidup yang tetap ada, tapi penghasilan yang tidak ada. Akhirnya dengan terpaksa mereka memutuskan untuk menjadi penari striptease keliling. Dia dari terkenal banget sampai bangkrut banget gitu. Setelah itu nih mereka punya penghasilan, mereka mencoba untuk membuka bisnis lain, tapi gagal lagi, membuka bisnis lagi, gagal lagi. Dan pada tahun 1968 di Amerika dan di beberapa negara saat itu mengalami wabah pandemi flu, dan pada Januari 1969 mereka menjadi korban dari pandemi flu itu sendiri. Yang pertama meninggal tuh si Daisy nih, 6 hari kemudian baru si Violet. Dengan keadaan yang mereka cuman berdua, gak punya keluarga, gak punya orang-orang yang terdekat yang selalu nengokin mereka, gak ada gitu. Seandainya nih, kan si Daisy meninggal duluan nih, walaupun si Violet sembuh nih dari flu tersebut, tetap mereka akan mati karena mereka berbagi sistem peredaran darah. Nggak kebayang gak sih kayak kembar siam, terus si saudaranya tuh meninggal duluan. Jangka waktu mereka meninggal tuh 6 hari, jadi selama 6 hari itu mereka kayak bukan hanya itu nih, bahkan ketika mereka sudah meninggal pun ada kisah yang menyedihkan juga. Ternyata mereka hanya memiliki uang $1.000 atau sekitar 14 juta, yang mana mereka juga harus punya uang nih untuk persiapan pemakaman mereka gitu. Gak punya keluarga, uang punya $1.000, terus mereka juga harus membayar biaya pemakaman mereka yang bahkan saat itu mereka sudah meninggal gitu. Karena tidak punya cukup uang untuk membeli petak pemakaman mereka, akhirnya mereka dimakamkan bersamaan dengan makam seorang tentara di Vietnam. Ya. Dari mulai lahir, ditinggalin ibunya, dijual, terus kayak diperalat untuk menghasilkan uang, terus ketika udah bebas malah dimanfaatkan sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika mereka jatuh cinta sama orang lain juga ditipu gitu, sampai mereka sakit gak ada yang ngurus. Oke, jadi itu cerita yang bisa Indah sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada salah atau kurang dari yang aku sampaikan. Kalau misalnya ada saran-saran boleh komen. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like-nya dan subscribe biar akunya juga jadi semangat gitu bikin video-video lainnya. Ya, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.